Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Firdausantara dari tim Surveyor RSP. Di sini saya akan menerangkan tentang konspirasi bumi datar. Selama ini kita meyakini bahwa bentuk bumi adalah bulat. Pengetahuan tentang bumi bulat itu diajarkan di semua ruang sekolah di seluruh dunia. Bumi bulat sudah menjadi sistem kepercayaan kita. Namun, ilmu pengetahuan terus berkembang. Apa yang kita yakini sekarang bisa jadi berubah kemudian. Sebenarnya, teori bumi datar ini sangat bertentangan dengan keilmuan saya, keilmuan geodesi. Tetapi menurut saya, teori bumi datar ini tuh, teori konspirasi bumi datar cukup menarik untuk dibahas. Oke, kita mulai dari sejarah teori bumi datar. Samuel Robotham sebagai pencetus Flat Earth Theory. Robotham mempublikasikan sebuah buku setebal 430 halaman berjudul Earth Not a Globe yang menguraikan pandangannya. Robotham memperkenalkan sistem astronomi zetetis yang pengertiannya adalah bumi adalah sebuah cakram datar yang berpusat di kutub utara dan dikelilingi oleh dinding es Antartika. Setelah itu saya akan menerangkan sedikit tentang Flat Earth Society. Flat Earth Society adalah sebuah organisasi yang memiliki keyakinan bahwa bumi berbentuk datar. Organisasi modernnya didirikan oleh seorang pria asal Inggris yang bernama Samuel Shenton pada 1956 dan kemudian dipimpin oleh Charles Johnson yang menjadikan rumahnya di Leicester, California sebagai basis organisasi. Organisasi ini tidak lagi aktif semenjak kematian Johnson pada 2001, tetapi baru-baru ini organisasi Flat Earth Society dimunculkan kembali oleh presiden barunya Daniel Shenton. Kemudian klaim-klaim apa saja diajarkan oleh kaum Flat Earth agar teorinya dianggap sebagai realita keilmuan. Yang pertama, tidak ada lengkungan bumi berdasarkan eksperimen Bedford. Yang kedua, hukum gravitasi tidak berlaku dalam model bumi datar melainkan universal akselerasi. Kemudian yang ketiga, kaum Flat Earth menganggap bahwa matahari adalah bola berputar yang memiliki diameter 32 mil dan terletak sekitar 3000 mil di atas permukaan bumi. Oke, kita jelaskan tentang klaim pertama, tidak ada lengkungan bumi. Klaim ini didasarkan pada penelitian Samuel Robotham di Sungai Norfolk di Inggris pada tahun 1838 yang dinamakan Bedford Experiment. Jika banyak pendapat para ahli yang mengungkapkan total luas lingkaran bumi ialah 25.000 mil, maka hitungan secara matematis, jika total luas lingkaran bumi ialah 25.000 mil, seharusnya pada jarak kurang lebih 6 mil atau 9,7 km sudah bisa melihat lengkungan. Jadi, penelitian Samuel Robotham ini dilakukan di Sungai Norfolk. Di sana dia melakukan eksperimennya dengan menggunakan perahu, kemudian
setelah perahu itu berjarak 9,7 km, dilihat dengan teropong, ternyata masih terlihat jelas si pesawatnya. Seharusnya kalau misalnya di bumi bulat atau teori bumi bulat ada lengkungan bumi, jadi ketika dilihat dari kejauhan tersebut harusnya tidak bisa terlihat, atau hanya terlihat benderanya saja, tidak bisa terlihat sempurna. Hasil eksperimen Bradford menunjukkan bahwa bumi datar, tidak ada lengkungan. Kemudian klaim nomor 2, kaum Flat Earth menganggap bahwa Universal Acceleration atau UA merupakan teori gravitasi dalam metode Flat Earth. UA menegaskan bahwa bumi memiliki akselerasi ke atas dengan kecepatan konstan 9,5 meter per second kuadrat. Argumen tersebut didasarkan pada prinsip ekuivalen. Beberapa pertanyaan yang sering dijadikan adalah bagaimana saya bisa melompat dan kemudian turun kembali, dan mengapa saya merasa seolah-olah saya ditarik ke bumi. Jawabannya karena bumi mendorong kita ke atas. Kita bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bumi, sama seperti saat kita duduk di dalam mobil. Mobil mendorong kita. Saat kita melompat, kecepatan kita naik sesaat lebih besar daripada bumi sehingga kita naik di atasnya. Tetapi setelah beberapa saat, kecepatan bumi meningkat karena akselerasinya akhirnya menyusul. Kemudian klaim ketiga, matahari merupakan bola berputar. Kaum Flat Earth menganggap bahwa matahari adalah bola berputar. Ia memiliki diameter 32 mil dan terletak sekitar 3000 mil di atas permukaan bumi. Matahari bergerak berputar mengelilingi kutub utara. Jika matahari menjauhi kutub utara, maka terjadinya musim dingin di belahan bumi utara. Sebaliknya, musim panas terjadi di belahan bumi selatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.